kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita sambut amatan hidup baru ini dengan melakukan Kidung Jemaat 379 bait yang pertama. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk pada persembahan syukur. Sebelum kita membawa persembahan syukur pada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari NKB 181A bait 1 sampai 3. Tuhan ambil hidupku. Memuji-Mu selamanya.
Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita berdiri bersama dengan saudara-saudari yang sementara mengikuti live streaming pada saat ini. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan rasa syukur terima kasih kehadirat-Mu yang boleh memberkati dan memelihara dari setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Sehingga dalam perjalanan kami, dalam pandemi COVID-19 di muka bumi ini, hari ini Engkau boleh mempertemukan kami untuk boleh beribadah secara bersama-sama dalam persekutuan di gedung gereja-Mu, dan juga dalam mengikuti live streaming ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, karena siapakah kami ini, sehingga ketika Engkau yang berbicara kepada kami, bukan karena kehendak kami Tuhan, tetapi Engkau boleh memakai mulut hati hamba-Mu untuk menyampaikan firman yang Engkau boleh tetapkan pada saat ini. Sebab itu terus kami berseru kehadirat-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyelimuti hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu benar-benar kami dapat alami dan kami dapat dengarkan secara bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab
mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus bersabda kepada kita, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dapat memelihara dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi juga bagi saudara-saudara yang ada di rumah atau di mana saja yang sementara mengikuti live streaming dalam ibadah minggu di Jemaat Ora et Labora. Shalom. Bahagia orang fasik semu. Kebahagiaan orang fasik semu. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita mau jujur untuk berkata, rasa-rasanya tidak adil hidup ini. Masa orang yang berlaku curang hidupnya sejahtera? Orang yang melakukan tipu daya hidupnya berhasil. Bahkan orang yang berbuat jahat kepada orang lain, terjadi ketidakseimbangan. Dan apa yang kita lihat dalam pembacaan kita? Ketika keseimbangan itu terjadi, maka yang disebutkan sebagai orang fasik, mereka itulah yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam hidup, sehingga kehidupan orang-orang yang benar mau mengatakan bahwa hidup ini tidak adil, tidak ada keseimbangan. Kita ini yang taat kepada Tuhan, kita ini yang rajin beribadah, kita ini yang tunduk, kita ini yang melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kok malah kita yang menderita, hidup susah dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam pembacaan kita,
Daud mau mengatakan bahwa orang yang fasik itu adalah orang-orang yang berpandangan tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Bagaimana ciri-ciri daripada orang fasik itu? Orang fasik adalah orang sombong, orang yang suka merendahkan orang lain. Orang fasik adalah orang yang ahli menciptakan kebingungan dan suka sekali dengan pertikaian. 2 Petrus 3 ayat 16. Orang fasik pandai berbicara dan suka mengelabui orang. Roma 16 ayat 17. Orang fasik haus akan kendali dan otoritas tertinggi ada pada dirinya sendiri, hanya seakan-akan dia yang paling benar. Mazmur 73 ayat 6 sampai 9. Orang fasik paling suka memanfaatkan simpati orang lain yang mau berbuat baik, yang mau berniat baik. Itu kita dapat baca dalam Yudas 1 ayat 4. Orang fasik tidak berbelas kasihan dan tidak pernah merasa salah. Roma 1 ayat 30 sampai dengan 31. Itulah orang fasik. Dan mungkin masih banyak hal lagi. Sebab itu Daud mau mengatakan kehidupan orang fasik dalam keberhasilan yang mendatangkan kesejahteraan, kebahagiaan, enak sekali kita lihat kehidupan mereka. Daud mau mengatakan jangan marah. Jangan marah. Sampai 3 kali ia menyebutkan jangan marah. Itu berarti penting sekali. Kalau apa yang dilakukan oleh orang fasik itu biarkanlah saja. Kita jangan marah. Kita jangan marah kepada orang yang berbuat curang. Yang kedua dikatakan jangan marah karena orang melakukan tipu daya. Jangan marah karena kejahatan. Saudara-saudara, dalam bahasa Ibraninya mau dikatakan bahwa marah itu adalah karah. Karah, marah. Amarah itu muncul karena apa? Karena terjadi ketidakadilan, ketidakseimbangan terhadap manusia dan juga terhadap Tuhan. Dan dalam bahasa Yunaninya mau dikatakan orgisomai. Sehingga dalam Alkitab disebutkan 299 kali disebutkan dengan kata marah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana mungkin kita tidak marah? Tapi itulah realitas yang selalu terjadi. Tuhan Yesus pun juga pada waktu itu dia marah. Tetapi mari kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus marah. Dalam Matius 21 ayat 12, Tuhan Yesus itu marah karena orang menyalahgunakan rumah ibadah. Di mana rumah ibadah mereka berjualan, bukan masalah berjualannya yang dimarahi oleh Tuhan. Karena pada saat mereka datang, mereka membawakan persembahan mereka dan dilakukan timbangan-timbangan untuk bisa barter dan lain-lain sebagainya.
Apa yang terjadi? Ketidakadilan terjadi, mempermainkan timbangan-timbangan yang ada. Yesus tidak mau dalam rumah atau bait suci Allah terjadi ketidakadilan, terjadi ketidakjujuran. Dan yang kedua, kita bisa melihat Tuhan Yesus marah kepada para imam-imam yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Itu di dalam Markus 3 ayat 5. Dan di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-14, dia itu marah. Dia benar-benar marah kepada murid-muridnya. Karena pada waktu itu anak-anak kecil ingin sekali juga berjumpa dengan Yesus. Tetapi murid-muridnya memarahi karena mereka berpikir siapa anak-anak kecil ini, tidak membawa dampak dalam kehidupan pelayanan Kristus. Oleh sebab itu Yesus mau mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan kau halang-halangi mereka. Dan itulah marah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah hanya 3 kali di dalam perjanjian baru. Kenapa dia marah? Karena amarah yang Tuhan nyatakan itu karena dia mau mendisiplinkan akan kehidupan orang-orang di sekitarnya yang mengikuti dia. Dia marah karena dia begitu mengasihi, sehingga semua yang terjadi adalah kebenaran dan keadilan, keseimbangan dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu Paulus juga pernah berkata di Efesus pada pasalnya yang ke-4, kalau marah jangan sampai berbuat dosa. Dan kalau marah, kata Rasul Paulus, jangan sampai matahari terbenam. Karena apa? Kalau amarah terus itu terjadi dalam kehidupan kita kepada seseorang, iblis terus siap untuk datang kepada kita dan akhirnya amarah kita membuahkan dosa. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Raja Daud ketika dia menuliskan apa yang disampaikan oleh pemazmur, Raja Daud dalam pengalaman kehidupannya, ia mau mengatakan bahwa dalam perjalanan kehidupannya ia mendapatkan banyak pengajaran-pengajaran dari perjalanan atas pengalaman-pengalaman imannya di dalam Kristus. Dia dapat di dalam Allah, dia dapat melihat begitu banyak hal-hal, rupa-rupa yang terjadi di dunia ini. Sehingga ia mau nyatakan bahwa tidak perlu kita marah. Untuk apa marah? Karena marah akan mengakibatkan dosa. Karena marah akan membuat orang-orang benar menjadi berdosa. Karena dalam pengalamannya ia mau mengatakan, tidak perlu kau marah. Karena apa? Karena orang fasik itu segera akan lisut seperti rumput. Dan juga mereka itu, orang fasik itu akan dilenyapkan. Jadi tidak usah iri hati.
hati. Tidak usah cemburu kepada orang yang dapat atau kita lihat mereka hidup dengan penuh kesejahteraan, tapi kita tahu bahwa dia tidak jujur. Tidak usah kau hakimi mereka, tidak usah kau marah kepada mereka, karena Tuhanlah yang akan melakukan perkara terhadap mereka, supaya kita juga jangan jatuh dalam marah itu. Sebab kalau kita marah, iblis yang akan datang merampas akan kehidupan kita, sehingga orang benar dalam ia menjalankan kehidupannya, otoritas kebenaran yang dia lakukan jangan sampai direnggut oleh iblis. Oleh sebab itu tidak perlu marah, dan dia mau mengajarkan bahwa orang benar itu percayalah saja kepada Allah, lakukan saja yang baik, selalu bergembiralah dalam keberadaanmu, dalam penderitaan. Serahkanlah hidupmu hanya kepada Dia. Ialah yang akan menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang yang benar, seperti terang yang dapat dilihat semua orang bahwa memang ini adalah orang yang benar. Dan dikatakan, berdiam dirilah, carilah Dia, dan kamu akan mewarisi negeri ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Daud dari pengalamannya sebagai seorang gembala yang baik, yang kita dapat baca dalam Mazmur 23. Daud bagaimana ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, sampai ia harus masuk dalam sebuah gua, dicari dan sungguh sangat mengerikan. Daud bagaimana ketika dia menjadi seorang raja, dan dari situlah atas pengalaman-pengalaman kehidupan Daud, ia melihat bahwa ini adalah sebuah kehidupan yang sangat kontradiksi yang ada di dunia ini. Orang benar dan orang fasik. Oleh sebab itu yang mau disampaikan, hai kamu orang benar, ingatlah bahwa engkau akan diwarisi dan mendapatkan negeri ini. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita alami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Sekalipun di masa-masa pandemi, apapun juga yang terjadi, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Dia yang akan tetap memberkati kehidupan kita, Dia yang akan tetap memelihara kehidupan kita. Kalau kita membaca ayat yang selanjutnya dari pembacaan kita, secara khusus ayatnya yang ke-25, ia mengatakan bahwa dalam perjalanan kehidupannya, karena kita tahu bahwa Daud menuliskan surat ini, Daud menuliskan Mazmur pengajarannya ini ketika dia sudah tua, karena kaya dengan berbagai pengalaman imannya kepada Allah, pengalaman kehidupannya dalam pengembaraannya di muka bumi. Dia mau mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat bahwa orang yang benar mereka hidup dengan minta-minta, dan orang yang benar tidak pernah hidup karena tidak mendapatkan roti. Jadi saudara-saudara, ketegasan dalam kehidupan keberimanan kita, Yesus Kristus telah mengambil alih segala sesuatunya. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, karena kebahagiaan
Yang dimiliki oleh orang-orang fasik itu sifatnya semu, sifatnya fana, hanya sementara saja. Tetapi yang Daud mau mengatakan bahwa orang-orang yang benar akan mewarisi negeri ini dengan berlimpah-limpah. Oleh sebab itu saudara-saudara, ada seseorang dalam sebuah wawancaranya dengan seorang, dia mengatakan ketika dia diwawancarai, dia mengatakan bahwa ketika dalam berbagai kesibukannya yang luar biasa, ia akhirnya mengidap sakit kanker. Dan dalam perjalanan pergumulan sakitnya, ia mau mengatakan dan ia memberi nasihat kepada yang wawancara, kamu harus ingat dan jangan lupa, bukan jalan yang engkau akan lewati yang kau pikirkan, tetapi yang kau pikirkan adalah bagaimana perjalanan pulangmu nanti. Mazmur 37, Daud telah memberikan pengajaran kepada kita. Jangan marah, karena dengan tidak marah kita semuanya terus boleh berpikiran positif, menjadi orang-orang yang benar di hadirat Tuhan. Jangan menjadi orang yang fasik. Tidak perlu kita iri hati kepada mereka. Untuk apa iri hati kepada mereka? Karena mereka juga pada akhirnya dalam perjalanan kehidupannya akan menikmati kefanaan, dan orang-orang yang benar akan mewarisi negeri yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus akan memberkati, memelihara perjalanan kehidupan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati dan memelihara saya dan saudara di tengah-tengah perjalanan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana caranya untuk kita dapat memutuskan mata rantai ini? Karena sudah tidak kuasa kita mendengarkan berita duka yang terjadi di mana-mana dalam minggu ini. 2 anggota jemaat Orel dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, teruslah kita menyatakan kehidupan kita. Jangan marah kepada siapapun juga dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Tetapi apa yang diajarkan kepada kita melalui Mazmur 37 ini boleh menjadi bahagian dari kehidupan saya dan juga kehidupan saudara-saudara. Jangan menjadi orang yang fasik. Tadi kita sudah jelaskan secara bersama-sama. Kalau kita ada dalam golongan-golongan yang tidak sengaja, ternyata kita juga adalah bagian orang fasik, bertobatlah. Karena Tuhan tidak pernah mengindahkan orang-orang yang fasik. Hanya orang-orang yang benar yang diwariskan negeri yang berlimpah-limpah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita, memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah. Engkau yang dapat melakukan segala perkara dari setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami di dunia ini, begitu banyak hal yang telah membelajarkan kepada kami untuk kami tidak marah,
tidak marah karena keadaan dan kondisi yang mengakibatkan segala sesuatunya. Keadaan pandemi 19 ini yang berlaku di muka bumi ini, di semesta alam ini, di mana mengakibatkan duka cita yang begitu dalam, terporak-porandakan kehidupan perekonomian, sehingga yang kuat pun juga menjadi lemah, apalagi yang lemah dalam kehidupan perekonomiannya semakin terpuruk. Jangan biarkan kami marah karena keadaan-keadaan sosial di tengah-tengah masyarakat kami. Tapi ajarlah kepada kami untuk terus boleh melakukan kebenaran yang hanya daripadamu. Karena kalau kami marah, dengan mudahnya iblis menggoda kehidupan kami anak-anakmu. Oleh sebab itu kami bersyukur, berterima kasih. Firman-Mu telah mengajarkan kami melalui hamba-Mu Daud dalam ia memazmurkan pengajaran-pengajaran yang terjadi di muka bumi ini dari dua sisi kehidupan manusia, orang fasik dan orang benar. Engkau telah menebuskan akan segala kehidupan kami dari berbagai dosa-dosa yang membelenggu kami. Penderitaanmu membuat kami anak-anakmu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Oleh sebab itu kami terus hanya mau berseru kepadamu saja. Dan biarlah ketika kami boleh berdiam diri, Engkau yang akan berbicara kepada kami, mengajarkan kepada kami banyak hal tentang arti sebuah kehidupan di tengah-tengah dunia pada saat ini yang membuat kekacau balauan. Tetapi ya Tuhan, ketika kami diam, Engkau berbicara, Engkau mengantarkan kami agar kami benar-benar tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir untuk menjalani suatu masa depan dalam pengharapan yang Kau perkenankan. Kami mau diam Tuhan di hadirat-Mu. Berbicaralah terus kepada kami, sehingga kami yang telah Kau nyatakan, yang telah Kau tebus untuk menjadi orang-orang yang benar, kami benar-benar dapat melakukan segala sesuatunya di dalam kerendahan hati untuk terus boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Kami berseru ke hadirat-Mu ya Tuhan, ketika jemaat-Mu boleh bersyukur, berterima kasih karena Engkau boleh memberikan satu ketambahan usia dalam kehidupannya. Biarlah dalam lafazan syukur mereka, karena ketambahan usia baik dalam pribadi-pribadi mereka di hari Minggu ini, bahkan sepanjang minggu ini, dan juga bagi mereka yang boleh berulang tahun karena pernikahan yang Kau perkenankan kepada mereka di hari Minggu ini, bahkan sepanjang minggu ini. Biarlah kami semuanya boleh berdiam dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, dan Engkau teruslah yang akan kata-kata untuk kami boleh jalani kehidupan kami ketika kami mengatakan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berseru ke hadirat-Mu untuk membawakan mereka yang bergumul karena sakit di rumah-rumah masing-masing. Tuhan kasihani mereka semuanya, tolong mereka semuanya. Ketika mereka boleh berdiam diri karena kelemahan tubuh mereka, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, pengharapan hanya kepada mereka saja. Tuhan, kami juga berseru ke hadirat-Mu
bagi mereka yang berduka cita di tengah-tengah perjalanan mereka. Karena pada hari Kamis, 2 dari anggota jemaat di Orel, Engkau telah kembali panggil ke pangkuanmu dalam kehidupan masa tua almarhum Helena dan juga almarhumah Helena dan juga almarhum Bapak Abraham Alik Toyang, seluruh keluarga besar, istri, anak-anak, cucu, bahkan cicit mereka. Engkau teruslah yang memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Terima kasih ya Kristus, Maha baik Engkau dari setiap perjalanan kehidupan kami. Kami juga mau berseru kehadirat-Mu ya Tuhan untuk membawakan panitia pembangunan dan juga panitia Natal di tahun 2021. Biarlah Engkau yang selalu membukakan jalan, beri petunjuk yang baik. Mereka mau diam mendengarkan apa yang harus Kau perkatakan kepada mereka. Ketika tugas dan tanggung jawab Kau perkenankan kepada mereka dalam panggilan mereka. Mereka semua mau menyatakan atas kuasa, atas kasih-Mu. Kami juga berseru kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk membawakan dari pelayanan-pelayanan jemaat-Mu di tempat ini, dalam kemajelisan yang ada. Ajar kami supaya Engkau tidak marah ketika para imam-imam dalam panggilannya untuk benar-benar bergumul dari setiap kehidupan jemaat Ora et Labora. Sehingga tugas-tugas dan panggilan yang Kau perkenankan kepada kami melalui program-program yang ada, semuanya itu boleh berlangsung dengan baik. Karena ada orang-orang yang Kau telah tetapkan, karena ada orang-orang yang telah Kau urapi, sehingga mereka terus mau menyatakan kuasa kasih-Mu. Mereka memberi diri mereka dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran mereka untuk melangsungkan dalam menata perjalanan kehidupan, bergereja, berjemaat di tempat ini. Sehingga visi dari gereja-Mu di tempat ini kami boleh langsungkan Tuhan, karena Engkau adalah kepala gereja kami. Kami berseru untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya yang ada. Ketika pandemi ini belum usai, kami tidak tahu ya Tuhan, tetapi biarlah Engkau memberikan petunjuk yang baik, sehingga mereka terus boleh melakukan atas kuasa dan kasih-Mu. Mereka terus boleh menemukan hal-hal yang baik. Dan di akhir-akhir ini, secara khusus bagi bangsa Indonesia, di mana seluruh rakyat diperkenankan untuk boleh mengikuti vaksin, biarlah dalam pemahaman yang baik kami semua boleh mengambil bagian di dalamnya. Secara khusus bagi jemaat-jemaat-Mu, karena kami semuanya menyadari apa yang Engkau boleh nyatakan kepada bangsa dan negara melalui para pemimpin kami. Kami tahu bahwa Engkau melakukan yang terbaik untuk memutuskan mata rantai di bumi Indonesia ini. Terima kasih Kristus. Kami berseru untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi, secara khusus gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Biarlah sinergitas dalam pelayanan secara bersama-sama terus boleh berlangsung dari jemaat, dari klasis, dan juga dari sinode. Dan biarlah ya Tuhan, atas segala sesuatu yang terjadi pada saat ini, di mana semestinya persidangan sinode harus dilakukan, tetapi Engkau telah memberi hikmat yang begitu baik kepada para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu akan tetap memberkati, memelihara mereka. Engkau memberi yang terbaik bagi GEP Sultra, di mana kami boleh pesta iman pada saatnya melalui persidangan sinode. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami melalui berbagai pelayanan diakonia, melalui posko yang boleh dilakukan
Dan biarlah itu semuanya terus boleh menjadi berkat dari setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, di mana segala sesuatunya dari kami anak-anak-Mu, untuk kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih ya Kristus atas petunjuk yang baik yang Kau boleh perkenankan, sehingga tim ini terus boleh melakukan tugas-tugas dan panggilan mereka dengan baik dalam pelayanan-pelayanan yang penuh dengan kasih yang Kau boleh berikan kepada kami semua anak-anak-Mu dan untuk kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini kami semua anak-anak-Mu, kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami. Ajarlah kepada kami selalu ya Tuhan, untuk hidup di dalam pengajaran-pengajaran seperti Daud juga, yang boleh mengajarkan kepada kami semua anak-anak-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau Kristus, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Warta Jemaat Minggu 15 Agustus 2021, ada beberapa penyampaian dan penekanan. Yang pertama, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 akan dilaksanakan ibadah syukur dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Pelayan Pendeta FN Bonde MPS. Ibadah ini akan dilaksanakan secara live streaming. Namun yang hadir dalam ibadah ini adalah pengurus inti dari semua kategorial memakai pakaian nuansa merah putih. Selanjutnya, info BPM Jemaat Orel dalam rangka membantu dan meringankan beban anggota jemaat yang terkonfirmasi ataupun yang terkena dampak dari penyebaran virus COVID-19, maka Jemaat Orel Labora Kendari membuka posko tim diakonia dalam rangka membantu menyalurkan bantuan kepada anggota jemaat yang terkena atau terkonfirmasi COVID-19. Bagi anggota jemaat yang berkerinduan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang maupun natura, dapat menghubungi panitia di posko tim diakonia penanggulangan dampak pandemi COVID-19. BPM Jemaat Orel mengucapkan terima kasih bagi warga jemaat yang telah menyampaikan bantuannya dalam bentuk uang maupun sembako. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya disampaikan bagi anggota jemaat bahwa jadwal kehadiran anggota jemaat pada ibadah minggu dilakukan pemberlakuan pembatasan beribadah anggota jemaat yang diatur memenuhi ketentuan kehadiran sebanyak 25% dengan pemberlakuan dan ketaatan pada prokes 3M. Anggota jemaat yang hadir sesuai dengan jadwal rayonnya dan majelis yang bertugas. Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan di dalam doa, beberapa berita duka cita. Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhum Bapak Yunus Papang dan telah dikebumikan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 di TPU Punggolaka. Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhumah ibu dari Bapak Demianus Demangape dan telah dikebumikan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 di Mamasa. Yang berikut, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhum Bapak Abraham Alik Toyang dan telah dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 di TPU Punggolaka. Kemudian pada hari Kamis juga tanggal 12 Agustus
telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhumah Ibu Helena, orang tua dari Ibu Mesak Demaindo, dan telah dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 di TPU Ponggolaka. Majelis dan Jemaat Orait Labora Kendari merasakan turut duka cita yang mendalam, kiranya kasih dan penghiburan menyertai keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, anggota jemaat yang hadir pada ibadah kedua jam 10, laki-laki 26 orang, perempuan 38 orang, jumlah 64 orang. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita untuk berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 446 baitnya yang pertama, Setialah. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat tetap berdiri, kita akhiri seluruh rangkaian ibadah pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 446 bait yang kedua. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.